Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Irham Maulana dengan nomor NIM 22515011111109, program studi pendidikan teknologi informasi. Di sini saya akan membuat video mengenai mata kuliah teori belajar dan pembelajaran, mengenai peta konsep dan tabel perbandingan gaya belajar. Penugasan ini diberikan oleh Ibu Uun Haryantis sebagai dosen pengampu mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Oke, di sini saya membuat summary atau rangkuman, yaitu peta konsep dari gaya belajar itu sendiri. Di peta konsep gaya belajar ini saya bagi menjadi 3 subbab. Yang pertama ada belajar dan tugas pendidik, yang kedua ada pembelajaran efektif, dan yang ketiga adalah definisi gaya belajar. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai belajar dan tugas pendidik. Oke, belajar adalah proses psikologis yang terjadi melalui interaksi aktif antara individu dengan lingkungan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang konstan. Seorang pengajar seperti guru atau dosen tidak hanya bertugas mentransformasikan ilmu pengetahuan ke peserta didik, tapi juga berperan sebagai motivator, inspirator, fasilitator, dan mediator dalam proses belajar peserta didik. Oke, yang kedua adalah pembelajaran efektif. Pembelajaran efektif adalah pembelajaran efektif ini adalah yang mampu memberikan pengalaman baru, membentuk kompetensi peserta didik, dan menghantarkan mereka mencapai tujuan secara optimal. Penting bagi guru dan siswa untuk memahami gaya belajar siswa karena perbedaan individual ini memengaruhi cara dan hasil belajar siswa itu sendiri. Kemudian definisi dari gaya belajar. Gaya belajar adalah kombinasi dari bagaimana seseorang menyerap, mengatur, mengolah informasi. Gaya belajar tidak hanya terkait dengan aspek fisik seperti melihat, mendengar, menulis, dan berbicara, tetapi juga terkait dengan cara pemrosesan informasi seperti sekuensial, analitis, global, dan dominasi otak kiri atau kanan. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tabel perbandingan ciri-ciri gaya belajar. Sebelumnya gaya belajar ada 3 jenisnya. Yang pertama ada ciri-ciri gaya belajar visual, kemudian ada belajar auditorial, dan juga gaya belajar secara kinestetik. Oke, yang pertama ada gaya belajar secara visual atau dari penglihatan dan secara visual. Yang pertama mungkin ciri-cirinya yang dialami oleh seorang manusia atau siswa itu, yang pertama adalah rapi dan teratur, berbicara dengan cepat, perencanaan mengatur jangka panjang yang baik, teliti terhadap detail, mengeningkan penampilan baik dalam hal pakaian maupun presentasi, pengeja yang baik dan dapat melihat kata-kata yang sebenarnya dalam pikiran mereka, mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar, kemudian ada mengingat dengan asosiasi visual, dan selanjutnya ada biasanya tidak terganggu oleh keributan. Ke-10 pembacaan cepat dan tekun, dan ke-11 atau terakhir yaitu lebih suka membaca daripada dibacakan. Kemudian ada ciri-ciri gaya belajar auditorial atau dengan pendengaran. Yang pertama ada berbicara kepada diri sendiri saat bekerja. Kemudian ada mudah terganggu oleh keributan atau keramaian ketika menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Yang keempat adalah senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Selanjutnya ada merasa kesulitan untuk menulis tetapi hebat dalam bercerita. Dan yang keenam adalah belajar dengan mendengarkan, mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat. Kemudian ada suka berbicara, berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu panjang lebar. Selanjutnya ada lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskannya. Selanjutnya ada berbicara dengan irama yang terpola. 10 mempunyai masalah dengan pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan visualisasi atau penglihatan. Dan yang terakhir adalah lebih suka gurauan lisan atau omongan daripada membaca komik. Dan selanjutnya atau gaya belajar yang terakhir adalah kinestetik atau dengan gerak tubuh atau dengan gerak-gerak yang dilakukan oleh siswa atau peserta didik itu sendiri. Yang pertama berbicara dengan perlahan. Selanjutnya ada menanggapi perhatian fisik.
kemudian ada menyentuh untuk mendapatkan perhatian mereka, berdiri dengan ketika berbicara dengan orang, selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak, mempunyai perkembangan awal otot-otot yang besar, kemudian ada belajar melalui manipulasi dan praktik, banyak menggunakan isyarat bahasa tubuh, kemudian ada menggunakan kata-kata yang mengandung aksi, kemudian ingin melakukan segala sesuatu hal, dan yang terakhir adalah menyukai permainan yang menyibukkan dirinya. Untuk bagian summary atau peta konsep dan tabel perbandingan atas rangkuman yang telah saya buat, selanjutnya saya akan membuat juga mengenai connection dan prediction. Oke, jurnal pertama yaitu dari jurnal UPI. Nah, di dalam jurnal tersebut saya telah membaca dan memahaminya, dan saya mendapatkan sebuah koneksi, yaitu jurnal tersebut membahas tentang pengaruh gaya belajar terhadap prestasi belajar, dan peserta didik ini memiliki kecenderungan untuk memilih gaya belajar visual dan auditorium, audio. Selain itu, hasil pengajuan hipotesis menunjukkan bahwa gaya belajar memiliki hubungan yang signifikan dengan prestasi belajar. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang gaya belajar seseorang dapat membantu dan meningkatkan prestasi belajar mereka. Untuk prediksinya atau prediction, berdasarkan jurnal tersebut dapat diprediksi bahwa jika seseorang memiliki pemahaman tentang gaya belajar mereka dan menerapkan teknik-teknik pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar mereka, maka mereka dapat meningkatkan prestasi belajar mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui penggunaan media dan metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar seseorang, seperti penggunaan gambar dan video untuk pembelajaran visual atau menggunakan rekaman video untuk pembelajaran auditori. Selain itu, prediksi tersebut juga menunjukkan bahwa terdapat faktor lain yang mempengaruhi prestasi belajar selain gaya belajar, sehingga penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor tersebut terlebih dahulu dan mempertimbangkan pengaruhnya dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik secara keseluruhan. Untuk jurnalnya bisa di-download di bagian klik di sini, kemudian akan nanti langsung secara otomatis jurnal tersebut akan terdownload. Jurnal ini dari jurnal Universitas Pendidikan Indonesia, Journal of Physical Engineering Education. Nah, jurnalnya seperti ini. Dengan judul pengaruh gaya belajar terhadap prestasi peserta didik pada mata pelajaran produktif. Kemudian koneksi dan prediksi saya yang kedua yang telah saya buat dan saya simpulkan dari jurnal dari link berikut. Nah, dari jurnal tersebut isinya adalah membahas tentang hubungan antara variabel sikap, kemandirian belajar, dan gaya belajar dengan hasil belajar kognitif biologi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan angket untuk memperoleh data sikap, kemandirian belajar, dan gaya belajar siswa, serta dokumentasi untuk mengaruhi nilai hasil belajar kognitif biologi. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara variabel tersebut dengan hasil belajar kognitif biologi. Kemudian untuk prediksinya, berdasarkan hasil penelitian yang ada di jurnal tersebut dapat diprediksi bahwa sikap, kemandirian belajar, dan juga gaya belajar dari siswa dapat berpengaruh positif terhadap hasil belajar kognitif biologi. Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk memperhatikan variabel-variabel tersebut dalam proses pembelajaran. Sikap positif siswa terhadap pelajaran biologi dapat meningkatkan hasil belajar kognitif mereka. Selain itu, kemandirian belajar siswa juga penting untuk memperoleh hasil belajar yang baik. Guru dapat membantu siswa untuk menjadi lebih mandiri dengan memberikan kesempatan untuk bekerja secara mandiri atau dengan memberikan bimbingan yang tepat. Terakhir, pemahaman tentang gaya belajar siswa juga penting dalam meningkatkan hasil belajar kognitif biologi, karena dengan menyesuaikan gaya pembelajaran dengan gaya belajar siswa, proses pembelajaran dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam hal ini, guru dapat mengaplikasikan berbagai metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa, seperti gambar, video, praktikum untuk pembelajaran visual dan kinestetik. Untuk jurnalnya seperti ini. Hubungan antara sikap, kemandirian belajar, dan gaya belajar dengan hasil belajar dan gaya belajar dengan hasil belajar kognitif siswa. Dan untuk prediksi connection dan prediksi yang terakhir saya ambil dari jurnal berikut.
Nah, dari jurnal tadi atau jurnal yang terakhir, saya ambil dari laman Erudio UB yang membahas mengenai pentingnya mengetahui gaya belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Oke, dari hasil jurnal tersebut menekankan bahwa uh, pentingnya pemahaman guru mengenai gaya belajar siswa atau modalitas belajar. Setiap siswa memiliki preferensi dan cara yang berbeda dalam memproses informasi, sehingga guru perlu memahami gaya belajar siswa untuk menyediakan lingkungan yang mendukung dan mempermudah siswa menyerap informasi secara maksimal. Kemudian selain itu, guru juga harus memahami gaya belajar dirinya sendiri agar tidak salah menanggapi cara belajar siswanya itu sendiri. Ada 3 jenis gaya belajar, yaitu visual, auditorial, dan kinestetik. Kemudian yang terakhir ada prediksi dari jurnal tersebut mengenai tema gaya belajar sendiri, yaitu dalam gaya pendidikan, pemahaman gaya belajar siswa menjadi hal yang sangat penting bagi para pendidik atau guru. Dengan memahami gaya belajar siswa, guru dapat menyusun strategi pengajaran yang tepat dan efektif untuk setiap siswa sehingga proses pembelajaran dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Selain itu, pemahaman gaya belajar juga dapat membantu siswa untuk lebih memahami diri mereka sendiri dan meningkatkan kemampuan belajar mereka. Dengan begitu, diharapkan siswa dapat lebih mudah menyerap informasi dan mencapai hasil belajar yang baik. Oke, daftar pustaka saya ambil dari 3 jurnal di atas. Jurnal yang terakhir yaitu pentingnya mengetahui gaya belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian ada hubungan antara sikap, kemandirian, dan gaya belajar dengan hasil belajar kognitif siswa. Dan yang terakhir adalah yang pertama tadi, yaitu pengaruh gaya belajar terhadap prestasi belajar peserta didik pada mata pelajaran produktif. Nah, kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah setiap individu atau setiap siswa ini memiliki tipe-tipe gaya belajar yang berbeda setiap individunya. Ada yang mungkin visual, auditorial, maupun kinestetik. Dan pengaruh-pengaruh ini didapatkan oleh beberapa faktor, dan hasil belajar atau hasil prestasi dari setiap individu itu juga berbeda tergantung setiap individunya. Jadi gaya belajar siswa ini berpengaruh kepada hasil belajar atau hasil prestasi yang dilakukan oleh siswa itu sendiri. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dan saya berikan penjelasan. File materi yang telah saya buat akan saya kirimkan melalui forum e-link di UB secara bertahap. Kemudian dan juga video kali ini akan saya sertakan di link di bawah deskripsi box yang ada di pengumuman link. Mungkin cukup sekian dari penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.